Saat Borneo FC terpeleset di Jepara, Maung Bandung justru menunjukkan mental juara di Pare-Pare. Bayangkan dari tekanan ribuan supporter PSM sampai gol gila di menit 90+7, Julio Cesar bikin klasemen meledak. Persib Bandung luar biasa. Ini bukan cuma kemenangan biasa, ini pertanda bahwa trofi Super League kembali akan datang ke kota Bandung. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita berikan review match yang menarik di pertandingan ini antara tuan rumah PSM Makassar menghadapi tamunya Persib Bandung yang berkesudahan dengan kemenangan Persib 2-1. Ya, ini dramatis sobat ya, sangat dramatis. Stadion Gelora B.J. Habibie Pare-Pare full ya untuk dukungan bagi PSM Makassar. Tentu saja tekanan ini harus menjadi motivasi bagi Persib ya. Karena dengan kemenangan menghadapi PSM, nyawa perebutan gelar juara masih tetap hidup hingga pekan terakhir. Karena di saat bersamaan Persijap juga hanya bisa mengimbangi Borneo ya. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Di babak pertama PSM menekan dan Persib menunggu momen ya. Kalau kalian perhatikan di babak pertama PSM membukanya dengan intensitas yang tinggi. Mereka benar-benar mencoba memanfaatkan agresivitas Rizky Eka Pratama dan juga pergerakan Victor Detan di sisi sayap. Dalam 15 menit pertama saja pressing Juku Eja cukup efektif untuk membuat Persib kesulitan membangun serangan dari bawah. Tapi memang bukan Persib namanya kalau tidak matang dalam menghadapi tekanan lawan yang seperti itu. Skuad Persib Bandung tidak ada panik, mereka memilih bermain lebih sabar, memancing lini tengah PSM naik lalu menyerang ruang kosong lewat kombinasi cepat Tom Hai, Berguinho, dan Eliano Renders. Jadi kunci permainan Persib di babak pertama ada pada distribusi bola Tom Hai. Ini harus kita akui bersama. Gelandang ini memang luar biasa, menjadi otak permainan yang benar-benar mampu mengontrol ritme permainan dan arah serangan ya. Jadi saat PSM Makassar terlalu fokus menjaga sisi sayap, Persib justru menyerang lewat help space dan area tengah. Kita bisa melihat bagaimana gol pembuka di menit 32. Itu contoh yang sempurna dari permainan modern Persib. Itu gol by design. Berawal dari operan vertikal Eliano Renders ke Berguinho di sisi kiri. Kemudian lini pertahanan PSM kan jadinya terpancing untuk melebar ya. Karena di sana ada Berguinho. Dan Berguinho dengan cerdas mengalirkan bola ke Tom Hai yang berada di ruang kosong di depan kotak penalti. Dengan satu gerakan tipuan, ia membuka sudut tembakan dan langsung melepaskan tendangan ke pojok kanan atas gawang PSM Makassar. Golnya luar biasa dan harus diakui itu gol yang sangat bagus, gol indah. Jadi di sini juga menunjukkan kelas dan kualitas pengambilan keputusan dari seorang Tom Hai. Hilman penjaga gawang PSM sebenarnya punya reaksi yang bagus ya. Tapi untuk menghadang tendangan seperti itu hampir tidak bisa lah ya. Tidak adalah, beratlah kalau ada penjaga gawang yang mampu menghentikannya. Jadi secara taktikal Persib menang dalam pertarungan transisi. Kalau Papatola nonton tadi ya, mulai dari babak pertama sampai babak kedua, secara taktikal Persib unggul dalam transisi menyerang. Kita tahu bahwa PSM memakai pola 4-3-3 dengan intensi menyerang yang tinggi, tetapi mereka punya problem ya. Problemnya adalah jarak antar lini yang terlalu renggang ketika kehilangan bola. Dan disinilah Tom Hai dan Adam Alis beberapa kali mendapatkan ruang untuk menghentikan ataupun untuk mengalirkan bola ke depan. Jadi Persib ini disiplin dalam defense shape-nya. Kemudian ketika Persib kehilangan bola, mereka langsung membentuk blok medium yang rapat. Ini yang membuat PSM dipaksa banyak untuk bermain melebar. Dan kemudian selain Tom Hai, Papatola juga memberikan apresiasi untuk Eliano Renders. Layak mendapat perhatian khusus
karena kontribusinya sangat besar dalam keseimbangan permainan ya. Jadi Eliano ini tidak hanya membantu dalam build up saja, tetapi juga beberapa kali Eliano ini bisa melakukan recovery yang sangat penting, termasuk saat menggagalkan peluang Victor Detton di babak pertama. Di sisi lain PSM sebenarnya punya kekuatan bola mati yang berbahaya. Tapi itu tadi, kembali ke jalannya pertandingan. Di babak kedua PSM sempat punya harapan di mana Yuran Fernandes, kapten mereka, mencetak gol dan ini memberikan harapan bagi PSM untuk bisa mengendalikan permainan dan juga mungkin meraih kemenangan. Dan di sini gol ini ya, gol jadi Yuran ini perlu menjadi catatan bagi Persib karena ini kelemahan Persib malam ini yaitu koordinasi marking dalam situasi set piece. Jadi memang setelah imbang satu sama, pertandingan langsung naik tensi ya, berubah jadi emosional, tempo meningkat, ada insiden lagi antara Mark Klok dengan kubu bench PSM ya, karena ini benar-benar sudah memanas ini situasinya. Jadi perang mental lah kalau boleh Papa Tola bilang ya, bahwa sejak gol dari Yuran Fernandes ini benar-benar mentalitas juara Persib diuji. Dan di babak injury time ya, ini yang menjadi pembeda ya Persib Bandung. Di saat mungkin kebanyakan orang sudah merasa ini laga akan berakhir imbang, tapi mentalitas juara Persib ditunjukkan di injury time ini. Mereka tetap menyerang, tidak puas dengan 1 poin. Walaupun mungkin mereka dapat info di pertandingan Borneo juga dengan Persijap juga imbang, tapi tidak. Mereka ingin meraih kemenangan dan gol kemenangan itu lahir di menit 90 plus 7 dari kombinasi 2 pemain terbaik Persib malam ini. Lagi-lagi Tom Hai, sang pencetak gol di babak pertama, memberikan tendangan sudut yang sangat-sangat manja. Bola tinggi ya, dan di sana ada Julio Cesar. Kualitas umpan Tom Hai dan dan juga kemampuan Julio Cesar memenangkan duel udara membuat bola masuk ke sudut kiri Hilmansah tanpa bisa bereaksi apapun. Dan gol ini membungkam stadion Parepare dan gol ini membuat semua boboto bersorak dimanapun mereka menyaksikan pertandingan ini. Termasuk Papa Tola yang menyaksikan di Kota Medan. Jadi sobat-sobatku di dalam pertandingan tadi ya, pemain-pemain kunci Persib seperti Tom Hai, ini benar-benar maestro lapangan tengah, Julio Cesar dengan gol kemenangannya, dan Eliano Renders. Ini patut Papa Tola kasih julukan silent hero ya. Kontribusinya mungkin tidak terlihat di statistik ya, tapi perannya dalam build up dan transisi bertahan ini sangat vital ya. Sangat-sangat vital sekali, dan Eliano berhasil memainkan perannya tersebut. Di kubu PSM juga kita harus tetap berikan apresiasi untuk Yuran Fernandes. Dia merupakan tembok yang susah untuk dijebol, sekaligus ancaman, dan terbukti dia menyumbangkan gol untuk PSM. Penjaga gawang Hilmansah juga save beberapa kali, dan juga pemain yang sangat punya energi tinggi sekali ya, besar sekali energinya, Rizky Eka Pratama. Ini pemain paling aktif dalam membangun tekanan di awal-awal pertandingan. Secara overall ya, secara keseluruhan mentalitas Persib, aura juaranya sudah kelihatan. Ini memang tidak hanya sekedar tambahan 3 poin, tapi cara Persib mendapatkannya itu. Mereka menang di dalam tekanan lawan, mereka menang di kandang lawan, mereka menang lewat mentalitas ya. Dan juga mereka menang ketika rival utama kehilangan poin. Jadi kedewasaan bermain ya. Papa Tola merasa Persib malam ini sangat-sangat dewasa dalam cara permainannya. Mereka tahu kapan harus bertahan dengan sangat rapat, kapan harus mempercepat tempo, dan kapan berani mengambil resiko. Oke sobat, namun drama belum selesai, masih ada 1 match lagi. Persib menjamu Persijap Jepara dan Borneo menjamu Malut United. Kita tunggu sampai akhir bagaimana drama ini akan terjadi. Tapi Papa Tola berdoa, berkeyakinan Persib akan juara lagi. Terima kasih sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib Bandung.